warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Pada kesempatan kali ini merupakan kajian pertama dari kitab Aqidatul Awam, di mana kitab Aqidatul Awam ini merupakan akidah dasar, akidah tentang membahas tauhid dasar bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi biasanya kitab Aqidatul Awam ini banyak dikaji di pesantren-pesantren bagi anak-anak atau bagi santri-santri yang baru masuk di pesantren atau baru belajar di pesantren. Intinya kitab Aqidatul Awam ini merupakan kitab dasar untuk memahami apa itu tauhid, apa itu akidah, dan bagaimana pemahaman tentang akidah Islam, khususnya yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengarang kitab ini yakni bernama Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Kemudian di kitab yang saya pegang ini, kitab Aqidatul Awam ini disyarahi atau diberi penjelasan oleh ulama dari Mekah juga, yakni Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Seperti itu. Baiklah, untuk menyingkat waktu, pembahasan pertama kali ini akan dibahas tentang 4 bait pertama, yakni tentang muqaddimah. Saya bacakan dulu bait-baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Bait yang pertama yakni pembukaan atau muqaddimah. Seperti biasa, muqaddimah yang sudah lumrah, yang sudah maklum kita temukan di kitab-kitab karangan ulama-ulama, ini dibuka dengan basmalah dan juga dibuka dengan hamdalah. Ini sebagaimana ada hadis yang menyatakan bahwasannya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim au la yubda'u fihi bilhamdulillahirabbil alamin fa huwa aqta. Setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah atau tidak diawali dengan hamdalah, maka dia akan terputus, yakni terputus dari keberkahan, terputus dari rahmat yang ada di dalam kebaikan itu sendiri. Seperti itu. Untuk syarah pertama atau penjelasan yang pertama, yakni menjelaskan tentang sababu insya'i hadhil mandumah, yakni kenapa bait-bait Aqidatul Awam ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Penyebab utama kenapa Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini mengarang kitab Aqidatul Awam ini, sebagaimana dinukil oleh para ulama, yakni bahwasanya beliau itu suatu hari bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad itu berkata atau bersabda kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nabi Muhammad berkata demikian, Iqra mandumat at-tauhidi allati man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah mandumah atau nadam atau bait-bait yang berisi tentang tauhid, di mana orang yang menghafalnya niscaya dia akan masuk surga. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuki heran. Sayyid Ahmad Al-Marzuki tentu terkejut. Bait yang seperti apa ya Rasulullah? Bait yang bagaimana yang harus saya katakan, yang harus saya ucapkan? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendikte bait-bait tersebut seraya berkata,
abda'u bismillahirrahmani sampai kepada bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, seperti itu. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuki setelah bangun dari tidurnya tersebut, Sayyid Ahmad Al-Marzuki langsung hafal seketika itu. Langsung hafal apa yang didiktekan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di dalam mimpinya. Langsung hafal. Ini merupakan karomah dari seorang ulama, karomah dari seorang wali. Bagaimana dia bermimpi bertemu dengan Nabi, kemudian diberikan ilmu seperti itu, ya, disuruh untuk mengajarkan tauhid sebagaimana yang didiktekan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di bait pertengahan. Kemudian para manusia, orang-orang itu kemudian bertanya tentang kelanjutan dari bait-bait itu. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu menambahkan sendiri. Sesuatu yang didikte dari Nabi itu adalah bait abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, seperti itu. Kemudian bait yang selanjutnya adalah dari wa kullu ma atabihi rasul fa haqqu taslimu wal qabul. Itu bait yang diciptakan atau dikarang sendiri selain dari apa yang telah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW di dalam mimpinya, yaitu wa kullu ma atabihi rasul fa haqqu taslimu wal qabul sampai akhir dari 57 bait Aqidatul Awam ini. Jadi sebagian dari bait Aqidatul Awam ini sebagiannya itu didikte oleh Nabi melalui mimpi, sebagiannya lagi itu diciptakan sendiri, dikarang sendiri oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Itu cerita ringkas tentang sebab insya atau sebab munculnya kitab atau mandumah bait-bait Aqidatul Awam yang berisi tentang tauhid ini, seperti itu. Kemudian saya tidak akan membahas secara detail semua apa yang ada di dalam lafaz atau setiap makna perkata atau mufradat yang ada dalam bait-bait ini, tapi saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang penting saja. Yang pertama itu adalah abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil isani. Kata Ar-Rahman di sini diartikan atau dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu sebagai al-mun'imu bijalailin ni'ami ay usuliha, yakni Rahman itu adalah zat yang memberikan kenikmatan, yaitu pokok atau dasar-dasar dari kenikmatan itu sendiri. Di sini digambarkan seperti iman, seperti kesehatan, seperti rezeki, seperti mata untuk kita melihat, seperti pendengaran, telinga untuk kita mendengar. Itu termasuk sifat-sifat Allah yang sifat-sifat Allah dari kata Ar-Rahman, seperti itu. Tapi kemudian Ar-Rahimi disarahi oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu dengan arti al-mun'imu bidaqaiqin ni'am ay furu'iha, yakni zat yang memberikan nikmat, yakni cabang-cabang dari nikmat itu sendiri, seperti bertambahnya iman. Kalau pokoknya nikmat, dasar dari nikmat itu adalah kita diberikan keimanan. Kita diberikan keimanan, itu masuk sifat Allah Ar-Rahman. Tapi al-iman itu kan yazid wa yanqus. Kadang iman itu bertambah, kadang iman itu berkurang. Nah, bagian dari iman yang bertambah itu termasuk dari sifat Allah dari lafaz Ar-Rahimi. Itu penjelasan dari Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini berbeda dengan penjelasan dari mainstream ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang ditujukan di dunia atau kepada orang mukmin dan juga orang yang tidak mukmin, orang Islam dan juga orang kafir, seperti itu. Tapi kalau Ar-Rahimi itu hanyalah kasih sayang Allah yang dinisbatkan kepada akhirat, yang berarti kepada mukmin dan muslim saja, tidak kepada orang kafir. Itu bedanya dengan Rahman Rahim. Tapi di sini Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki memberikan sedikit penjelasan yang berbeda dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sendiri, seperti itu. Kemudian bait yang kedua yakni alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Kemudian bait yang kedua setelah bait yang pertama diawali dengan basmalah, bait yang kedua Sayyid Ahmad Al-Marzuki dalam bait ini
dalam kitab Aqidatul Awam ini memulainya dengan hamdalah. Hamdalah secara bahasa itu adalah tsana'u bil lisani 'alal jamil al-ikhtiyari ma'a jihadit ta'dim, yaitu memuji. Kalau mana pesantren itu biasanya asana itu dimaknai ngalem seperti itu. Memuji-muji dengan lisan dengan tujuan pujian-pujian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan zat Allah itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan hamdalah secara bahasa. Tetapi kalau hamdalah dimaknai secara syara atau secara istilah itu adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamid wa sawa'un kana al-fi'lu dhikran bil lisani aw mahabbatan bil janani aw amalan bil arkani. Hamdalah atau hamdalah itu adalah suatu perbuatan yang mengindikasikan, perbuatan tersebut mengindikasikan pengagungan terhadap zat yang memberikan nikmat, yang mengindikasikan pengagungan terhadap zat yang memberikan nikmat. Baik itu perbuatan itu berupa zikron bil lisan, baik diucapkan secara lisan, atau mahabbatan bil janan, atau dibuktikan dengan rasa cinta yang ada di dalam hati itu, au amalan bil arkan, atau bahkan diimplementasikan dengan perbuatan-perbuatan. Itu yang dimaksud dengan hamdalah. Jadi hamdalah yang dimaksud secara syara itu lebih luas maknanya daripada hamdalah yang dimaksud secara lughawi. Hamdalah yang dimaksud secara istilah itu bisa diucapkan secara lisan, bisa ditunjukkan dengan kerentak di dalam hati bahwasanya dia tuh mahabbah, mempunyai rasa cinta, mempunyai rasa rindu kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa diimplementasikan dengan perbuatan-perbuatan. Dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa dia tidak kalau saya membawanya pada hadis ini itu tentang implementasi terhadap hamdalah itu sendiri. Bagaimana kita memuji Allah itu tidak harus dengan lisan, tapi boleh kita dengan perbuatan kita. Itu sudah cukup dengan cara memuji Allah. Misalnya kita ketika diberikan nikmat, langsung kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, itu termasuk pujian kepada Allah secara perbuatan seperti itu. Dan itu biasanya yang paling afdol biasanya. Kalau kata guru saya itu ada sebuah makalah yang mengatakan lisan gini, bentar saya lupa. Lisanul hal as-sahhu min lisanil maqal. Bahwasanya keadaan atau perbuatan yang kita lakukan itu lebih utama daripada ucapan yang kita katakan dari mulut kita. Itu lebih utama. Biasanya seperti itu. Orang ketika menasihati seseorang, itu semua orang bisa. Melalui ucapan, melalui lisan, itu semua orang bisa. Tapi jarang ada orang yang mencontohkan perbuatan, yang memberikan keteladanan bagi seseorang, itu melalui perbuatannya. Nah, itu sulitnya implementasi dari rasa syukur atau implementasi dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian bait yang ketiga, thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Dilanjutkan dengan sholawat dan juga salam. Sholawat itu apa? Secara bahasa itu adalah mendoakan kebaikan. Tapi ketika dimaknai secara istilah, sholawat itu adalah ziyadatul in'am al-maqrun bita'zimi wat-tabjil. Adalah penambahan kebaikan, penambahan nikmat-nikmat yang dibarengi dengan pengagungan terhadap sesuatu. Dalam konteks ini tentu saja kepada Nabi Muhammad SAW. Waqat warada an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan anna sholata minallahi rahmatun, bahwasanya salat atau sholawat dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah
berbentuk rahmat, penambahan rahmat. Wa minal abdi du'aun, dan solawat dari seorang hamba, seorang manusia kepada Nabi Muhammad itu adalah doa. Wa minal malaikati istighfarun, dan solawat yang dimaksud yang datangnya dari malaikat itu adalah berbentuk istighfar, seperti itu. Kemudian penjelasan tentang nabi. Nabi ini di sini ada dua pendapat. Yang pertama itu adalah nabi, yakni seseorang yang diberikan wahyu, diberikan aturan-aturan syara, baik dia itu diperintah untuk menyampaikannya atau wahyu tersebut untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama, pengertian nabi yang pertama. Sementara pengertian nabi yang kedua itu adalah seseorang yang diberikan wahyu, tetapi wahyu tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Justru kebalikannya. Kalau pengertian yang pertama, nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu dan boleh untuk disampaikan kepada umatnya, boleh untuk terkadang dia wahyu tersebut disimpan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk pengertian yang kedua, itu nabi itu hanyalah seseorang yang diberikan wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Berbeda kebalikannya dengan rasul. Kalau rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu, yang dimana wahyu tersebut wajib disampaikan kepada umatnya selain kepada dirinya sendiri. Itu pengertian nabi, ada perbedaan pandangan di sini dengan rasul, seperti itu. Kemudian bait yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' wa sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa alihi, dan salawat semoga tercurahkan kepada keluarganya Nabi. Siapa yang dimaksud keluarganya Nabi? Yang dimaksud di sini adalah kullu taqiyin, setiap orang-orang yang bertakwa. Di hadis lain dikatakan bahwasanya alu Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad itu adalah kullu mu'minin, setiap orang mukmin itu adalah keluarga Nabi Muhammad. Jadi ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu berarti kita mendoakan kepada Nabi Muhammad, juga mendoakan kepada seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam konteks doa, dalam konteks salawat keluarga itu berarti kullu taqiyin atau kullu mu'minin. Tapi kalau dalam konteks zakat, dalam konteks fikih misalnya, yang dimaksud dengan alu Muhammad atau keluarga Muhammad itu adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ini karena ada aturan yang membatasi mereka. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu Banu Hashim dan Banu Muthalib itu orang yang tidak boleh menerima zakat. Dilarang bagi mereka untuk menerima zakat. Dilarang bagi mereka untuk mengusai zakat. Nah, itu kenapa ada perbedaan definisi di sini. Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dalam konteks sholawat atau doa, dan Alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dalam konteks fikih atau dalam konteks zakat, seperti itu. Kemudian wasahbihi, sohbi. Siapa itu sohbi? Sahabat Nabi. Sohbihi ini adalah merupakan kata plural, lafaz jamak. Kalau dalam bahasa Arab itu jamak dari kata sohib bermakna sahabi, yakni sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa itu sahabi atau sahabat-sahabat Nabi? Wa huwa man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati mu'minan wa mata ala imani. Yani orang yang pernah bertemu dengan Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi, dia dalam keadaan iman setelah turunnya risalah kenabian, dan dia matinya dalam keadaan iman juga, dalam keadaan mukmin, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan para sahabat Nabi, syarat-syaratnya sahabat Nabi. Jadi ketika ada orang yang beriman dalam konteks setelah turunnya risalah kenabian, tapi kalau matinya dia tidak beriman, itu tidak termasuk sahabat. Begitu juga ketika dia pernah bertemu dengan Nabi, tapi wafat sebelum turunnya risalah kenabian, maka dia juga tidak bisa dikategorikan sahabat. Ini sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul, bertemu dengan Nabi setelah risalah kenabian, dan dia juga dalam posisi beriman sampai dia mati dalam keadaan mukmin, wafat dalam keadaan mukmin. Itu yang maksud sahabat. Kemudian yang terakhir, penjelasan terakhir itu adalah ghairu mubtadi. Mubtadi itu adalah orang yang keluar dari kebenaran, orang-orang yang melakukan bid'ah. Sahabat-sahabat ini tidak benar melakukan bid'ah. Bid'ah di sini itu apa? Secara bahasa itu maka mukhtari'an ala ghairi mithalin sabiq, yakni sesuatu yang tidak
pernah ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang dilakukan yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya. Itu adalah bid'ah secara bahasa. Tetapi secara istilah itu adalah ma uhditsa ala khilafi amr syari. Sesuatu yang dikerjakan yang menyelisihi perkara atau perintah syariat. Itu yang dimaksud dengan bid'ah secara istilah. Jadi bid'ah di sini tuh kalau mungkin nanti pembahasan lebih mendalamnya mungkin agak panjang ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya bid'ah di sini, yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang tidak pernah ada tuntutannya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, tidak pernah ada tuntutannya, tidak pernah ada sumbernya dari Al-Quran dan Hadis, nah itu baru disebut bid'ah. Tetapi kalau sesuatu itu masih disandarkan kepada hadis, misalnya kalau saya katakan misalnya salaman setelah sholat fardu, sholat maktubah di masjid, para jamaah itu kan salaman kanan kiri biasanya. Nah, itu kalau seperti itu belum bisa dikategorikan bid'ah. Kenapa demikian? Karena salaman, orang yang bersalaman itu masih diisnadkan kepada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya siapa orang yang bertemu kemudian bersalaman, maka dosa-dosanya akan terontok dari sela-sela jari mereka sebelum mereka berpisah, seperti itu. Jadi ada sebuah hadis yang bersifat global yang diamalkan dalam konteks tertentu, itu masih belum dikategorikan bid'ah karena masih ada sandarannya dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baru ketika sesuatu tersebut itu tidak pernah ditemukan sandarannya di dalam Al-Quran, tidak pernah ditemukan sandarannya di dalam hadis, itu baru masuk dalam kategori bid'ah yang dimaksud di sini. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Nanti pembahasan bid'ah ini mungkin bisa lebih mendalam di pembahasan lain, di pembahasan hadis biasanya. Itu biasanya lebih mendalam. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari muqaddimah kitab Aqidatul Awam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk bab selanjutnya insya Allah nanti akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.